Baik, selamat siang, selamat hari Minggu untuk rekan-rekan semua. Pada saat ini kita akan memulai refleksi kegiatan kampus mengajar, di mana selama 1 minggu kemarin teman-teman sudah mengikuti pembekalan, saya juga. Betul, sudah ikut pembekalan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini kita akan melaksanakan refleksi. Saya tampilkan dulu refleksinya. Ada form yang harus kita isi sama-sama. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat di layar kalian? Bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Semua masih ikut kegiatan kan? Belum ada yang mengundurkan diri. Masih, Masih, Pak. Pak. Yang mengikuti 6 ya. Nah, adakah di antara teman-teman yang belum memahami materi pembekalan kemarin? Kalau ada, tidak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa sampaikan apa yang menjadi penyebab kawan-kawan belum memahami materinya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Silakan, tidak apa-apa. Ini menjadi bahan evaluasi juga untuk pengelola kegiatan untuk kedepannya bisa ditingkatkan. Ada yang belum memahami? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah, Pak. Sudah jelas. Bagaimana dengan durasi? Durasi materinya, apakah sudah cukup atau belum? Sudah, Pak. Minggu ini sudah cukup, Pak, karena minggu pertama yang agak lama, Pak. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada materi-materi yang menurut teman-teman paling berkesan. Silakan, boleh lebih dari satu. Bagaimana dengan konsep dasar literasi? Saya juga ikut materi ini. Bagaimana menurut teman-teman? Atau ini materi di minggu pertama? Di minggu kedua masih ada tentang literasi tidak? Masih ada, Pak. Hanya pendalaman tentang konsep dasar literasi ini kemarin, minggu ini, Jadi Pak. berkesan atau tidak? Berkesan, Pak. Kalian di SD, berarti kalian dapat materi khusus literasi di SD ya? Iya, Pak. Atau ada yang mengikuti di SMP, SMK? Semua ikut di SD ya? Iya, Pak. Hanya ikut di SD, Pak. Strategi membaca ikut? Ikut, Pak. Ikut, Pak. Terkait literasi digital, Ikut, Pak. Yunita bagaimana? Ikut, Pak. Apakah berkesan? Iya, Pak. Kalau Herkuliana, bagaimana terkait gerakan literasi sekolah? Sangat berkesan, Pak. Oke, Kelvin, bagaimana? Administrasi dan konsep dasar numerasi, ada yang berkesan? Lebih ke administrasi perpustakaan dan pojok bacanya, Pak.
Hiburan matematika, matematik recreation. Bagaimana Veronica? Iya, Pak. Apakah berkesan materinya? Berkesan, Pak. Apalagi yang menurut Veronica berkesan kemarin? Yang berkesan bagi saya, Pak, yang keduanya itu gerakan numerasi di sekolah. Ya. Ada lagi? Kemarin 3 dosa pendidikan kalian sudah dapat semua atau seperti saya hanya mengikut yang perundungan saja? Perundungan saja, Pak. Perundungan saja. Apakah berkesan materinya? Karena kemarin banyak sekali informasi baru terkait perundungan. Ada verbal, ada psikis, ada fisik, Berkesan sekali. supaya terkadang kita menganggap hanya bercanda, bilang kita panggil teman atau apa dengan kondisi fisiknya, ternyata itu bisa menjadi uh, tekanan mental bagi dia. Jadi mungkin bisa menjadi manfaat ketika teman-teman nanti turun ke sekolah, bagaimana memberi insight atau memberi pencerahan kepada anak-adik di sana, guru-guru di sana, bahwa perundungan tidak selamanya hanya dengan fisik, tapi ada juga perundungan berupa psikis, secara verbal mungkin. Oke, kalau matematika di sekitarku, bagaimana? Itu juga berkesan, Pak. Seru itu, Pak. Seru ya. Ya kan karena numerasi itu bukan hanya terkait matematika, numerasi itu lebih lebih kecil tapi bisa dipraktekkan di keseharian. Nah, itu yang berkesan bagi saya ketika saya diberi materi yang serupa dengan teman-teman. Oke, terkait perubahan iklim apakah sudah dapat? Belum. Belum, Pak. Oke. Oke, saya perlu tekan. Bagaimana? Perubahan iklim bagaimana? Belum, Pak. Nah, berarti materi-materi kayak seperti resilience with growth mindset, facilitating skills, konsep dasar pedagogi, manajemen sekolah, itu belum ya. Coba kalian bisa baca apakah ada yang sudah kalian dapatkan setelah pencegahan 3 dosa pendidikan ini. Sudah, Pak. Konsep dasar pedagogi kalau tidak salah di minggu pertama dia, Pak. Oke, konsep dasar pedagogi ya. Apalagi? Sama tentang yang manajemen sekolah, Pak, sudah dipaparkan dalam Zoom dan kemudian di poster juga, Pak. Oke. Oke, yang perlu saya tekankan bahwa teman-teman ke sana sebagai fasilitator ya untuk kegiatan mereka belajar, kalian tidak sebagai pengganti guru. Mendampingi oke, tapi tidak menggantikan tugas guru ya. Guru tetap harus mengajar ya. Itu perlu ditekankan sehingga dibangun pemahaman bersama. Kalau guru ngajar mungkin kalian mau tambahkan, boleh mau ajak adik-adik untuk memilih bacaan, mengajarkan mereka cara numerasi yang asik, matematika yang menyenangkan atau recreational mathematics, atau mathematics around us yang tentang bagaimana cara menentukan panjang, lebar lapangan dan segala itu boleh. Tapi kalau sampai kalian yang mengajar itu sebenarnya belum, karena kalian di sini juga sedang melakukan kuliah. Jadi itu perlu dipahami ya nanti. Jadi kalian fasilitator saja, bukan sebagai pengganti guru. Oke. Baik, Pak. Terkait profil pelajar Pancasila, belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bagaimana? Apakah berkesan? Berkesan Berkesan, sekali. Pak. Berkesan, Pak. Implementasi Dengan kurikulum implementasi- Merdeka. Bagaimana? Ada yang mau sampaikan? Pak. Disampaikan? Tidak, untuk implementasi kurikulum Merdeka di SD juga, Pak, sudah. Sudah, oke. Konsep dasar kurikulum Merdeka?
Kayaknya sudah juga ya. Atau belum? Sudah itu kemarin, minggu pertama itu kemarin Pak. Jadi Oke. duluan konsep dasar, kemarin baru masuk ke implementasinya. Oh ya. Pengelolaan kelas efektif? Iya Pak, sudah Pak. Persiapan menjadi guru? Oke, sekarang terkait narasumbernya, apakah menyampaikan materi dengan baik atau tidak? Di sini ada skor dari 1 sampai 5. Kalian pilih di skor berapa? 4 Pak. 4. Pak. Oke. 4 Pak. Ada masukan? Benar saya, Pak. Ya, silakan. Itu mengenai dengan kompetisi andragogi kemarin, Pak, sudah selesai Iya. materi. Andragogik Kompetisi- ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Maksud saya ada masukan terkait tadi materi-materi atau narasumbernya, ada masukan? Durasinya? Materi yang mereka ajarkan Pak, maksudnya mungkin bisa lebih kepada misalnya Pak, karena materi yang mereka sampaikan Pak, ini berulang kali saya tekankan Bapak, materi yang mereka sampaikan itu lebih kepada mereka lebih kepada melihat sekolah-sekolah yang maju begitu Pak, yang Betul, perkembangan betul. teknologi, sementara kami yang di pelosok-pelosok begitu Pak, susah untuk menerapkan materi yang mereka sesuai mereka sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk materinya. Bukan, refleksi kita hari ini. Jadi ternyata kita berenam ya hari ini. Yang belum Tapi kayaknya sempat Ya Pak. yang belum sempat hadir dari mana? Dari SDI Kotandora Pak. Siapa? 1 orang. Oh, Di yang Najlima. dari Malang itu. Mahasiswa Unmer. Tidak, Bukan Pak. Pak, bukan dari Ruteng. Unika. Oh iya, berarti dari Malang juga belum sempat hadir. Ya, dia sudah Dia ada izin izin saya sih. tadi, Pak. Iya Pak. Dia sudah izin. Oke. yang izin tadi Pak. Ya, sudah izin. Anka kalau tidak salah namanya. Oke. Benar Pak, benar. Kalau begitu kita cukupkan refleksi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan juga. Besok Minggu ini masih ada pembekalan? Iya Pak. Oke. Tetap Ya, semangat Pak. mengikuti pembekalan Iya, Pak. supaya nanti materi-materi yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber itu bisa diaplikasikan dengan baik ketika teman-teman menemui kendala-kendala di lokasi penempatan nanti. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya Pak. Baik Pak, dari saya Pak. Ya, Baik Pak, saya mau tanya mengenai pengantaran surat Pak ke dinas ini, ke dinas pendidikan Pak. Ya. Kira-kira itu karena kan sesuai dengan informasi jadwal ini batas jadwal ini pengantaran suratnya itu tanggal 16. Apakah suratnya itu tuh kita langsung antar sendiri saja Pak atau bagaimana Pak? karena di tiap kabupaten ada koordinator tidak? Ada Pak. Oke, nanti kalian Ada, Pak. koordinasi dengan koordinatornya, koordinator perguruan tinggi dan koordinator di tiap kabupaten, supaya kalian kolektif ke sana. Jangan lupa dokumentasi ya, foto atau video, waktu bertemu dengan kepala dinas, atau dengan nanti ketika mau observasi di sekolah juga, jangan lupa sampaikan, nanti di foto, video. Setelah itu nanti video call, nanti informasikan ke saya waktu kalian untuk kunjungi sekolah, supaya saya bisa atur kita Zoom atau video call dengan Bapak Kepala Sekolah untuk saya berikan sedikit gambaran terkait kegiatan dan tugas-tugas kalian di sana. Jadi Baik Pak. kalian sudah mahasiswa, lebih tinggi daripada siswa, jadi
bisa di arrange sendiri, diatur sendiri, sesuai dengan waktu kuliah kalian juga. Tapi sebaiknya secara kolektif. Jadi misalnya kalau di Manggarai Timur siapa yang koordinatornya, boleh sama-sama antar. Karena tidak mungkin tiap hari kalian harus ketemu, saat hari ini ketemu kepala dinas, hari ini kepala dinas juga sibuk, urus banyak sekolah, urus banyak siswa-siswa di sana, program-program kerja mereka. Jadi diatur satu waktu yang baik untuk sama-sama pergi ke sana. Baik, Pak. Nanti kalau Terima masih kasih, belum Pak. jelas bisa di grup kita diskusikan. Siapa? Siapa? Terima Bagaimana? kasih, Ada Pak. lagi? Ada Pak. Ya, bagaimana? Oke baik. Terima kasih. Berdasarkan informasinya kemarin tuh Pak, untuk berkaitan dengan surat itu tuh, itu wajib didampingi oleh DPL masing-masing. Itu yang berkaitan dengan di kabupaten. Karena kemarin untuk kami punya surat dari pusat, kami hantar ke PT, dari PT mereka menginformasikan bahwa yang mendampingi surat ke kabupaten itu DPL sendiri. Oke. Iya Pak. Saya pun belum dapat surat tugas dan setahu saya tidak ada anggaran bagi saya. Saya kan di Kupang. Kalau mau ke sana butuh biaya, ya kan? Tidak mungkin saya tiba-tiba muncul saya di sana. Saya belum sesakti itu. Jadi nanti sudah sampai di sana bisa informasikan, kita video call, saya antar kalian secara daring saja. Nanti sampai di lokasi, izin video call, nanti saya bicara mungkin tidak lama dengan entah kepala dinas, entah apa, untuk kita sama-sama saya jelaskan maksud dan tujuan kalian di sana. Itu saja. Mungkin zaman sekarang sudah canggih kan, jadi tidak harus kehadiran fisik. Yang penting kita komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Iya Pak, siap. Ya, memang seharusnya saya di sana, tapi ini mereka mungkin memahami bahwa NTT ini satu daratan, padahal kita kan ada sekitar 50-an pulau, jadi kalau satu daratan kayak di Timor atau di Flores kita sambung, saya ke sana. Ya, hanya palingan modal motor atau mobil, tapi ini kan kita langgar laut. Lumayan Baru juga. banyak yang Iya, belum kenal Flores. betul. Apalagi di Flores kan, itu luar biasa. Iya. Oke. Tapi saya mau bertanya tadi Pak. Ya. Mengenai yang apa tadi Pak, yang aturan kampus mengajar, Bapak, kami ini sebetulnya bukan untuk mengajar, tetapi kami sebagai fasilitator kalau tidak salah tadi Pak. Maksudnya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak tingkat sebelumnya yang sudah sudah mengikuti kampus mengajar seperti kami Pak. Mereka lebih banyak menceritakan tentang bagaimana mereka itu menjadi seorang guru karena mereka mengajar. Ya. Oke. Begini, mengajar itu tidak harus kalian mengajar mata pelajaran. Mengajar konsep berpikir, mengajar mahasiswa bahwa ini loh bentuk perundungan tidak boleh dilakukan lagi. Mengajar cara membaca yang asik sesuai dengan tingkat pendidikan. Kelas 1 ya paling lebih banyak gambar dibanding tulisan, lebih banyak cerita fiksi atau dongeng dibanding kelas-kelas lebih. Itu kalian mengajar. Jadi kenapa kampus mengajar adalah kalian memperkuat literasi dan numerasi siswa. Makanya materi yang paling penting itu literasi dan numerasi. Ingat, anak itu atau siswa itu tidak hanya bisa mengenal huruf literasi yang kita pahami dulu kan hanya tahu baca, tahu hitung, calistung kan, baca, tulis, hitung. Padahal yang penting adalah kemampuan memahami dan mengolah sampai bisa mengambil kesimpulan. Nah, itu yang tugas kalian di sana. Jadi kalau materi di kelas, guru tetap harus mengajar. Kalian sambil itu belajar juga. Oh ini, kalian kan kebanyakan calon-calon guru nih. Kalian harus belajar, cara mengelola kelas bagaimana. Ada siswa-siswa tertentu butuh perhatian khusus, misalnya. Karena tidak semua siswa suka matematik. Tidak semua siswa suka bahasa. Tidak semua siswa ada yang suka melukis, ada yang suka berhitung, ada yang suka menyanyi. Ya itu kan tapi bagaimana dia tetap bisa belajar matematika dengan caranya dia sendiri. Nah, itu kan materi-materi selama ini bergerak ke arah situ karena asesmen itu. Jadi tugas kalian itu asesmen. Asesmen itu artinya memberikan bantuan, pertolongan. Jadi saya bilang kalian sebagai fasilitator, jangan sampai kalian mengambil peran guru.
Bapak Ibu guru, mereka itu yang lebih paham, mulai dari menyusun program sampai mengevaluasi hasil belajar. Nah, itu yang harus kita sama-sama. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk mengajar, saya rasa tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian yang mengajar terus. Itu bukan tujuan program ini. Jangan sampai selama 4 bulan kalian yang masuk ibu guru atau bapak gurunya hanya melihat kalian lagi. Itu tidak betul. Itu nanti kalau terjadi seperti itu, tolong sampaikan kepada saya untuk kita evaluasi. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan refleksi untuk hari Minggu ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Semangat untuk minggu ini pembekalannya. Ya, Pak. Siapa? Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, banyak, Pak. Ya. Pak.